Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Senang bisa berbagi pengalaman di saat ini. Saya Amelia Trisha Piki Kansil, Magister Pendidikan, Kepala SMP Negeri 8 Satu Atap Tabukan Utara. SMP Negeri 8 Satu Atap Tabukan Utara adalah sekolah unit baru dan saya menjadi tenaga pengajar pertama dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah melalui SK Bupati Kepulauan Sangihe nomor 821.2 garing SK garing 51 garing 2018 tertanggal 21 Juni 2018. Di lokasi sekolah ini tidak ada akses internet maupun telepon yang menyebabkan minim dan lambatnya peserta didik maupun orang tua beserta masyarakat untuk mendapatkan informasi. Informasi yang mereka peroleh hanya secara face to face atau berhadapan secara langsung melalui komunikasi dengan orang lain. Selain itu, di awal beroperasinya sekolah ini tidak ada sarana prasarana yang dapat mendukung pembelajaran karena tidak tersedia laboratorium maupun perpustakaan yang dapat mendukung pembelajaran. Sejak beroperasinya tahun pelajaran 2018-2019, sekolah ini hanya memiliki 8 peserta didik dengan saya sendiri sebagai pengajar dengan status ASN, dibantu oleh 2 orang tenaga pengajar yang merupakan honorer yang dibayar dengan membagi sebagian dari uang penghasilan saya. Peserta didik yang ada di sekolah ini awalnya adalah peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Salah satu keunggulan dari keterbatasan yang dimiliki oleh orang tua adalah sikap hati mereka yang saling menghargai dan mau menerima setiap saran nasihat yang disampaikan dari pihak sekolah. Setelah ditetapkan menjadi sekolah penggerak dalam pelaksanaan sekolah penggerak angkatan 2, saya berusaha berpikir dan merefleksi diri tentang kemampuan yang ada pada saya. Saya mencoba membangun kekuatan bagaimana saya harus menjadi pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Saya harus menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang pertama adalah bahwa sangat sulit bagi saya untuk dapat mengakses berbagai informasi dan pengetahuan tentang pengembangan sekolah karena tidak ada jaringan internet yang ada di seputaran sekolah. Tantangan yang lain adalah saya harus berhadapan dengan situasi di mana guru-guru menganggap bahwa perubahan kurikulum itu selalu terjadi seiring berubahnya atau bergantinya menteri. Dan di samping itu guru-guru yang enggan untuk keluar dari zona nyaman, menjadi guru konvensional, satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik, pembelajaran yang tidak berpusat pada peserta didik dan hanya berpusat pada guru itu sendiri. Tantangan yang lain yang saya hadapi adalah saya harus membangun paradigma masyarakat khususnya orang tua untuk memandang bahwa tanggung jawab pendidikan bukan semata tanggung jawab sekolah, tetapi tanggung jawab bersama antara orang tua dan juga para guru, sehingga orang tua dapat menjadi salah satu sumber belajar bagi peserta didik. Setelah merefleksi diri, saya melihat apa yang perlu saya kembangkan, maka saya melakukan atau menyusun perencanaan. Dan perencanaan itu kemudian saya implementasikan, lakukan dalam tindakan saya. Yang pertama, saya melakukan komunikasi dengan teman guru dan tenaga kependidikan untuk membangun semangat bahwa masa depan anak terletak pada kesungguhan kita untuk mengantar anak pada tujuan belajarnya. Saya juga banyak melakukan komunikasi, konsultasi dengan pengawas pembina dan saya menerima coaching dari pengawas pembina terkait pelaksanaan kurikulum merdeka. Dan komunikasi juga, coaching juga saya lakukan atau terima dari fasilitator sekolah penggerak yang aktif melakukan pembinaan pendampingan bagi saya sebagai kepala sekolah pelaksana kurikulum merdeka. Saya juga kemudian menginisiasi untuk melakukan pengembangan diri secara daring melalui platform Merdeka Mengajar, satu platform yang disiapkan oleh kementerian yang sangat membantu untuk kami para pelaksana sekolah penggerak dalam implementasi kurikulum merdeka mendapatkan berbagai informasi tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka. Meskipun untuk mendapatkan akses internet, kami harus berkorban keluar dari sekolah, mencari tempat-tempat di mana kami dapat mengakses internet. Dan itu lokasinya ada di gunung, bahkan
di pinggir-pinggir jalan. Hasil dari pengembangan diri saya terkait dengan berbagai kompetensi yang harus saya miliki untuk dapat menjadi pemimpin pembelajaran ini, kemudian saya komunikasikan dengan guru-guru dan juga orang tua. Dari komunikasi tersebut terbangun kesepakatan untuk membentuk dan mengaktifkan komunitas belajar sebagai wadah pengembangan kompetensi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya juga memfasilitasi pembelajaran dengan aktivitas penguatan literasi numerasi melalui kegiatan membaca nyaring. Untuk memastikan bahwa pembelajaran yang terjadi itu berfokus pada peserta didik, maka saya memfasilitasi dalam perencanaan dan juga dalam pelaksanaan. Saya menjadi guru model bagi teman-teman guru yang masih kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pembelajaran di kelas. Pembentukan karakter juga dilakukan melalui kegiatan ko-kurikuler P5 yang diletakkan dalam wadah pelestarian budaya adat lokal upacara adat Tulude. SMP Negeri 8 1 Atap Tabukan Utara telah menunjukkan hasil yang baik pada kemampuan literasi numerasi dan juga pada pembentukan karakter. Dan ini merupakan hasil dari apa yang dilakukan bersama dalam kolaborasi antara guru dan orang tua demi pencapaian peserta didik. Saya juga sangat berbangga dan bersyukur karena saat ini guru-guru menjadi guru-guru yang reflektif. Mereka selalu melihat apa yang menjadi keberhasilan, apa yang menjadi kelemahan, dan dari hasil refleksi ini mereka terus mengembangkan diri untuk dapat melayani kebutuhan belajar peserta didik. Di samping itu mereka juga menjadi pribadi yang gemar belajar, baik secara luring dengan teman-teman yang ada di sekolah, maupun dalam kesempatan mampu mengakses internet, mereka melakukannya secara daring, dan mereka pun menjadi pribadi yang mampu berbagi. Hasil yang ketiga dari sekolah yang dicita-citakan adalah terwujudnya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak. Terbelakang keluarga saya adalah keluarga yang kurang mampu. Saya tinggal dengan mama saya, dengan keadaan mama yang memiliki kekurangan dan tidak memungkinkan untuk bekerja membiayai pendidikan saya. Namun saya sangat bersyukur saya dapat bersekolah di SMP Negeri 8 1 Atap Tabukan Utara dengan sumber belajar yang disediakan oleh guru-guru, mulai dari buku, bahan bacaan, video pembelajaran, serta LKPD, itu semua disediakan oleh guru-guru. Sebenarnya, ibu saya adalah seorang guru yang mengajar di sekolah yang terletak di perkotaan. Namun, saya lebih memilih bersekolah di tempat ini karena saya sudah merasa nyaman berada di lingkungan sekolah ini. Di sekolah ini, saya memiliki guru-guru yang sangat baik dan yang selalu membantu saya saat saya mengalami kesulitan pada kegiatan pembelajaran. Saya juga memiliki kepala sekolah yang baik, ramah, dan selalu menginginkan seluruh peserta didiknya untuk berkembang lebih dari yang sebelumnya, serta teman-teman yang saling mendukung untuk berkembang bersama-sama. Saya sangat senang bersekolah di sini karena saya bisa mengenal budaya lokal yang ada melalui proyek P5, salah satunya upacara adat Tulude. Saya sangat bersyukur di proyek P5 saya dibentuk menjadi pelajar Pancasila yang berkarakter dan cinta budaya. 3 kata untuk seorang Bunda Amelia Kansil: motivator, fasilitator, dan teladan. Motivator adalah memotivasi kami untuk selalu menjaga kualitas pembelajaran yang mampu memenuhi semua kebutuhan peserta didik. Fasilitator, dari berbagai supervisi yang beliau lakukan, kami menghasilkan refleksi bersama untuk perbaikan pembelajaran, pun beliau memfasilitasi kami dalam merancang modul pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian paparan cerita tentang pengalaman baik dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, khususnya dalam tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Sangat berharap cerita ini dapat menginspirasi teman-teman sekalian, dan mari tetap memberi diri untuk anak bangsa. Karena masa depan bangsa ini terletak pada tangan kita, terletak pada hati kita, untuk mau bergerak memenuhi panggilan kita demi kemajuan bangsa ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.